menurut saya sekarang ini yang siap hidup ya anak pesantren, karena sudah betul-betul teruji anak pesantren ini. Teruji dengan kedisiplinan, teruji dengan kesederhanaan, teruji dengan keterbatasan. Mereka orang yang biasa, iya, mandirian. Mereka orang yang bisa survive nanti kita keluar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara. Sebuah kehormatan bagi Mari TV kembali mewawancarai alumni Asidikia yang berkiprah di sejumlah instansi pemerintahan. Kali ini Mari TV mewawancarai Bapak Dr. Nasrullah Yasam, LCMA, yang saat ini berkarir di Kementerian Agama. Assalamualaikum Bapak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Bapak Nasrullah, kita ini Mari TV adalah Mari TV yang sebagai wadah kolaborasi antar alumni Asidikia dan santri pada umumnya. Boleh kita bincang soal angkatan berapa ya Bapak Nasrullah Yasam ini? Ya, terima kasih Ustadz Andi ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mari TV ya atas kesempatannya dalam bincang-bincang di Mari TV ini. Jadi saya di Asidikia itu angkatan ke-6 ya, angkatan ke-6. Jadi masuk aliyah tahun 92, selesai tahun 95 waktu itu. Pesan yang paling mendalam ketika Bapak menjadi santri di Asidikia, bagaimana Pak? Ya, semua zikroyat, semua kenangan di pesantren, tentu kalau kita ingat-ingat sekarang itu luar biasa ya. Jadi di Asidikia kami para santri waktu itu diajarkan untuk bersikap optimis, visioner ya. Seringkali kita mendapatkan motivasi yang luar biasa dari pengasuh Abah Kiai Nur Iskandar SK ya, yang waktu itu motonya tidak ada yang tidak bisa. Jadi kalau kita berusaha, insya Allah semua akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling berkesan pada diri saya. Beliau dalam tausiah-tausiahnya, dalam pidato-pidatonya, dalam pengajian-pengajiannya selalu mengatakan itu, bahwa segala sesuatu itu pasti akan bisa kita raih asalkan kita tidak pernah berhenti untuk berusaha dan tentunya juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah tentu suasana pesantren yang tentu Asidikia tahun-tahun itu ya berbeda dengan Asidikia yang sekarang. Yeah. Zaman saya itu dulu masih banyak pembangunan ya Pak? Masih banyak pembangunan, kemudian tidur juga masih belum pakai kasur ya, pakai sejadah ya. Kemudian ya masih sangat sederhana sekali lah waktu itu, belum seperti sekarang ya. Tapi kemudian suasana itu sangat berkesan sekali ya, karena kita dididik untuk disiplin, mulai dari sholat tahajud, sholat subuh, ngaji ta'limul muta'alim, kemudian sekolah, kemudian istirahat sebentar, nanti sore sudah mulai ngaji lagi, ba'da maghrib ngaji Quran, setelah itu ba'da isya mutola'ah sampai jam 9 atau jam 10, dan seperti itu setiap hari kita dilatih sedemikian rupa, dilatih bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, karena Pak Kiai ingin santrinya itu berkiprah bukan hanya di lingkup agama saja, tetapi lingkup yang lebih luas lagi. Jadi beliau pengasuh yang sangat visioner, dan terbukti banyak sekali alumni Asidikia yang berkiprah di berbagai macam profesinya. Setelah santri Asidikia
selama 3 tahun ya Pak ya. Ya. Lalu kuliah di Al-Azhar ya. Iya Pak Betul. ya. Ya. Itu jenjang selalu dunia keagamaan terus ya Pak ya. Sampai sekarang menjadi salah satu kasubdit di Kementerian Agama ya Pak. Betul. Jadi selesai di Asidikia ya. Waktu itu saya dan beberapa kawan, ada 3 angkatan saya waktu itu, punya keinginan yang besar sejak kami kelas 3. Kalau sekarang kelas 12 mungkin ya. Punya keinginan yang kuat bahwa nanti kita harus ke Mesir. Salah satu yang mendorong kita itu adalah semangat yang selalu dikobarkan oleh Pak Kiai waktu itu. Jadi dengan modal apa adanya, kita berangkat ke Mesir, kuliah di Al-Azhar, dan alhamdulillah tidak sampai 4 tahun saya sudah selesai. Jadi hanya 3 tahun 10 bulan, saya selesaikan kuliah S1, kemudian pulang ke tanah air dan sempat mengajar juga di Asidikia waktu itu di kelas MAK ya. Yeah. Mungkin teman-teman yang angkatan 99-2000 itu ada beberapa yang saya masih ingat lah gitu. Nah, Pak Haji itu kan kita bicara soal lagi-lagi komunitas santri Asidikia. Kalau menurut pandangan Pak Haji Nasrullah seperti apa nih alumni Asidikia? Ya, di Mesir sendiri ya, waktu itu ada namanya FOKSA ya, Forum Komunikasi Santri Asidikia. Ya betul. Jadi meskipun kita berada di negeri orang ya, tetapi kita tetap solid ya. Dan tentu salah satunya adalah membantu mahasiswa atau mahasiswa baru dari Asidikia yang datang ke Mesir. Dan komunikasi itu terus kita lanjutkan sepulang ke tanah air ya. Dan saya kira ini penting juga. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini saya kira kita perlu yang namanya syabakah, yang namanya jaringan ya. Ya salah satunya seperti Mari TV ini juga kan media untuk berkomunikasi ya. Yeah. Bahwa silaturahim kita tidak boleh terputus. Secara jenjang pendidikan formal mungkin sudah selesai, tetapi Pak Kiai dan para asatid ya dan ustazat juga selalu menghimbau bahwa terus komunikasi, bersilaturahim, ada info-info terbaru kita juga tidak tertinggal ya. Dan luar biasa, saya beberapa kali bertemu dengan alumni Asidikia justru tanpa sengaja. Pernah waktu saya menjadi petugas haji di Madinah, ternyata salah satu pegawai dari maskapai Saudi Arabia Airlines itu dari alumni Asidikia. Yeah. Pernah juga waktu ke kedutaan Arab Saudi, ternyata ada salah satu pegawainya alumni Asidikia. Pernah juga ketika bertugas di Arab Saudi, ada salah satu pengusaha ternyata alumni Asidikia ya. Bahkan sekarang beberapa sudah menjadi diplomat ya, ada yang menjadi direktur Timur Tengah di Kemlu, ada yang menjadi diplomat angkatan di adik kelas saya. Jadi sebetulnya kita ini potensinya luar biasa, tinggal bagaimana dimanfaatkan ya, istilah Arab itu jam'ul mutafarriqat, jadi mengumpulkan yang terserap. Nah, tentunya kan sekarang ini ada pengurus besar Ikatan Keluarga Alumni Asidikia. Setelah FOKSA, lalu ASKOM, sekarang Ikatan Keluarga Alumni Asidikia atau IKLAS. Ini wadah bagi para alumni untuk bisa berkomunikasi, bersilaturahmi. Apa pandangan Pak Haji tentang adanya IKLAS? Ya, tentu bagus sekali ya. Artinya ada wadah bagi kita untuk berkomunikasi. Setidaknya ada informasi terbaru yang misalnya salah satu dari anggota IKLAS itu tahu yang terkait dengan pesantren bisa di-share di media sosial ya. Jadi saya pun kalau nggak salah tergabung juga itu di Facebooknya alumni Asidikia. Ya, alumni Asidikia, dan beberapa informasi penting menurut saya itu saya dapatkan di situ ya. Hal yang sederhana aja, misalnya ada ustadz yang sedang kena musibah, guru kita yang sakit, dan lain sebagainya. Jadi media-media ini kita tidak boleh
memutuskan tali silaturahim kita, apalagi dengan para guru. Sebagai orang pesantren, saya kira yang namanya ustadz, yang namanya guru itu posisinya sangat mulia, dan bisa jadi keberhasilan kawan-kawan yang sudah menjadi alumni ini adalah doa daripada guru-guru kita, dan itu tidak boleh dilupakan. Seperti itu. Artinya itu penting sekali bersatunya seluruh alumni untuk berkolaborasi sehingga membuahkan hasil yang luar biasa bagi kita semua ya. Ya, betul. Jadi semua lembaga pendidikan, pesantren, kampus itu kan punya ikatan alumni. Tujuannya saya kira bukan hanya sekedar kangen-kangenan, bukan hanya sekedar reuni, tapi di situ juga ada jaringan yang kita bisa manfaatkan. Ya. Dalam tradisi pesantren, saya kira ada unsur lain selain tadi itu adalah unsur bagaimana kita terus bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan kita, dengan guru-guru kita. Saya kira pola pendidikan pesantren sangat menekankan soal itu. Pribadi kita wajib mendoakan guru kita yang masih hidup, tentu kita doakan selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah meninggal sedapat mungkin kita kirim Fatihah ya. Amin. Karena kata Imam Ali, ana abdu man allamani harfan. Aku adalah hamba orang yang mengajarku walaupun hanya satu huruf. Itu artinya mubalaghah dalam konteks takrim atau memuliakan guru kita. Sehebat-hebatnya kita ini sekarang tidak lepas dari kontribusi asatidz kita selama di pesantren. Nah, Pak Haji ini kan juga ikhlas membuat namanya Koperasi Jasa Syariah Manbaur Rizki Investama. Ini kaitannya dengan bagaimana mewadahi alumni Sidikiyah dalam bidang ekonomi. Yang tadi Pak Haji bilang, jangan sekedar ikatan keluarga alumni, sekedar kangen-kangenan aja, tapi juga mengoptimalisasikan apa yang ada di dirinya untuk ditingkatkan dengan wadah koperasi. Bagaimana Pak Haji? Ya, saya kira penting ya. Jadi kekuatan ekonomi juga harus dibangun ya. Seperti yang saya mungkin agak, kalau di background-nya terlihat itu Koperasi Mambaul Rizki itu ya? Iya. Investama ya. Itu ada Mari. Ya. Itu ada yang ada Mambaul itu, saya kira sama dengan nama madrasah kita, Mambaul Ulum. Ya. Jadi kekuatan ekonomi perlu dibangun, perlu digalang ya. Kita juga realistis bahwa sebagian alumni juga ada yang masih merintis ya. Syukur-syukur nanti apa yang kita rintis ini bisa berkontribusi ke pondok pesantren ya, dalam bentuk materi tentunya. Saya sendiri belum memiliki referensi tentang koperasi ini ya, justru baru tahu ketika Ustadz Andi ini mewawancarai saya di Mari TV ini. Itu nanti bisa diberikan profilnya atau seperti apa ya. Saya kira koperasi itu bagus lah. Bagus, di samping tadi wadah silaturahim juga membuat wadah ekonomi bagi para alumni. Sesuai dengan CV yang saya terima, Pak Haji juga aktif berkarya tulis ini. Kira-kira kolaborasi apa nih? Karya tuliskah bersama koperasi? Bisa nggak dikolaborasikan ini, Pak Haji? Ya, saya kira sangat mungkin ya, Ustadz Andi. Nanti bentuknya kita pikirkan seperti apa. Kebetulan saya dalam waktu dekat ini, harusnya memang sebelum Ramadan ya, itu buku saya terbit. Tapi karena ada COVID-19 ya, pandemi COVID-19 sehingga menjadi tertunda. Jadi saat ini sendiri saya sedang nulis buku yang terkait dengan pengalaman saya selama melayani tamu-tamu Allah. Judul bukunya Catatan Pelayan Tamu Allah. Sekarang sudah finishing, sedang didesain covernya ya. Ada beberapa kawan juga yang sudah siap mengendorse. Ya mudah-mudahan kalau COVID sudah mereda akan segera bisa diluncurkan buku saya ini yang saya tulis faktual. Jadi pengalaman saya selama melayani jamaah haji mulai dari
dari tenaga musim waktu saya di Mesir, bahkan saya tenaga musim itu dari mulai saya di Mesir tahun 98, kemudian tahun 2003 jadi tenaga musim juga dari Maroko, kemudian 2004 juga jadi tenaga musim dari Maroko juga, 2006 juga saya menjadi tenaga musim, dan itulah kemudian yang bisa memperpanjang usia pendidikan saya sampai doktor ya. Ada juga kontribusi dari honor-honor yang saya dapat dari melayani tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lepas dari itu banyak sekali pengalaman ya yang saya bisa ambil, pelajaran yang bisa saya ambil dari melayani tamu-tamu Allah ini, sehingga saya kepikiran membuat sebuah buku yang judulnya tadi catatan melayani tamu Allah, pengalaman selama melayani jamaah. Mudah-mudahan nanti dengan Koperasi Membawa Rezeki Investama ini kita bisa kolaborasi juga buku tentu dalam konteks yang lain yang mungkin dari sisi tema ya yang ada kaitannya dengan koperasi. Dan ingat kita juga punya alumni ya yang luar biasa expert dalam bidang ekonomi. Alumni Al-Azhar juga, kakak kelas saya 1 tahun ya, namanya Dr. Oni Sahroni LCMA. Itu angkatan 94, kalau saya 95 dari 94 itu dokter dari Al-Azhar, S1, S2, S3 Al-Azhar. Kalau saya S1 di Al-Azhar, S2, S3 di Maroko. Beliau ini sekarang salah satu Dewan Syariah Nasional di MUI, ya, aktif mengasuh rubrik konsultasi syariah di Republika, dan setahu saya sangat expert di bidang ekonomi syariah. Saya nggak tahu apakah Mari TV sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan atau belum. Saya kira kalau belum, patut untuk dihadirkan, terutama yang kaitannya dengan koperasi. Beliau punya banyak referensi soal itu. Syukur-syukur bisa mendatangkan funding. Belum Pak Haji, belum kita temukan kontaknya ini. Saya kira ada, nanti saya bisa berikan. Itu saya kira tepat sekali dijadikan narasumber, ya. Di samping karena memang profesinya berkaitan dengan ekonomi syariah, ya. Beliau juga sangat expert ya dalam bidang ekonomi Islam. Dan saya kira bisa memberikan masukan yang tentu luar biasa karena skalanya sudah nasional. Dan sekali waktu coba Ustadz Andi bisa browsing di Google, akan muncul nama beliau dengan mudah. Kita juga punya alumni mungkin saya nggak tahu sudah diwawancara belum, ada Pak Sudrajat yang sekarang menjadi ketua NU Care ya, Lajisnu di BNU. Itu paling dahulu Pak. Paling dahulu ya. Itu beliau karena paling senior angkatan pertama itu. Tapi saya usulkan tadi Pak Dr. Oni, kebetulan kakak kelas saya persis 94 itu, sangat expert dalam bidang ekonomi syariah. Itu sekali waktu nanti bisa diminta masukannya, dan saya yakin akan sangat bermanfaat sekali. Pak, ini kita bicara tadi kolaborasi. Kira-kira apakah Bapak bisa berkolaborasi dengan acara bedah buku Bapak yang Bapak buat, atau ceramah agama, atau hal yang lain bisa kita kolaborasikan? Ya, silahkan saja diagendakan ya. Bedah buku juga bisa, atau kemudian bisa juga nanti sekalian launching buku saya, kan saya jadi diuntungkan juga kan, dipromosikan bukunya. Itu sangat penting bagi kami Pak untuk mempromosikan alumni Asdika yang hebat-hebat seperti Bapak ini. Saya kira banyak yang sudah sangat berhasil ya. Tinggal nanti kita kumpulkan. Jadi tugas kita itu ya, Ustadz Andi terutama dengan teman-teman tim di Mari TV ini, bagaimana mengeksplor rekan-rekan alumni yang sudah sukses, dan ini banyak. Ada yang dibilang ada yang menjadi entrepreneur, ada yang menjadi birokrat, ada yang menjadi tokoh, ada yang menjadi ulama dan seterusnya. Itu saya kira bisa dimintakan semacam masukan ya. Agar mereka bisa berkontribusi langsung ke pondok pesantren. Pak, terkait dengan saran kepada santri yang masih mukim dan alumni santri Asidikiyah, apa saran Bapak nih kepada teman-teman semua? Ya, memang ketika kita mondok itu ada sesuatu yang hilang dari kita. Mungkin masa-masa remaja, masa-masa kecil yang
justru waktu itu sedang dinikmati oleh orang luar, kita berjibaku dengan pelajaran. Tetapi justru pengorbanan itu menjadi penting. Kenapa? Karena menurut saya sekarang ini yang siap hidup ya anak pesantren, karena sudah betul-betul teruji anak pesantren ini, teruji dengan kedisiplinan, teruji dengan kesederhanaan, teruji dengan keterbatasan. Mereka orang yang biasa, iya mandirian. Mereka orang yang bisa survive nanti kita keluar. Ya. Mentalnya betul-betul teruji. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini yang namanya pendidikan saya kira banyak lah di luar pesantren yang hebat-hebat. Tetapi pesantren memiliki selling point tersendiri. Apa itu? Selain ilmu yang dipelajari, ilmu teks, ilmu buku, ya, ada ilmu lain yaitu perilaku, akhlak. Orang pesantren bisa memuliakan gurunya, bisa menghargai gurunya, ya, menghormati gurunya, ketemu, cium tangan, hormat dan seterusnya. Itu saya kira hanya ada di pesantren, tidak ada di lembaga pendidikan-pendidikan yang lainnya. Dan dalam konteks sekarang saya kira di mana dunia ini sudah menjadi satu. Orang Arab bilang nahnu fi asril aulamah, di masa globalisasi. Orang kemana-mana aksesnya itu mudah, ya, tidak bisa kita filter. Maka yang paling penting adalah membentengi diri dengan akhlak, dan itu saya kira pesantren lah solusinya. Dan sekarang alumni pesantren ya itu luar biasa, ya. Mereka diberikan kesempatan juga yang luas, ya. Kementerian Agama misalnya ada program PBSB, program beasiswa santri berprestasi. Tadi saya baru saja rapat mengenai mekanisme ujian rekrutmen untuk santri-santri yang akan dikirim ke Maroko tahun 2020 akhir ini. Itu ada 30 orang untuk tahun ini. Luar biasa, mereka diberangkatkan gratis, tiketnya di cover, kemudian ada dapat uang saku, sampai sana nanti asramanya juga di cover, makannya di cover, kuliahnya gratis. Untuk 30 orang santri dari seluruh Indonesia. Saya kira nanti Asidikia bisa juga bagian dari ini, ya. Asalkan tadi dia punya kompetensi yang bisa berkompetisi dengan santri-santri yang lain. Hafalan Qur'annya baik, bahasa Arabnya baik, ilmu-ilmu agama juga baik, ya. Kita punya akses banyak lah. Dan santri Asidikia insya Allah bisa bersaing dengan alumni-alumni pesantren yang lain. Pak, ini Bapak kan Kasubdit terkait dengan penyelenggaraan haji ya Pak. Saat ini haji ditunda atau tahun ini ditiadakan. Bagaimana nih Pak dampaknya Pak? Ya, saya kira ini ya. Jadi kita harus realistis juga bahwa sekarang selain Indonesia ada India yang sudah menyatakan tidak memberangkatkan. Juga dalam banyak sekali, ratusan ribu juga India itu. Kemudian Singapura, meskipun hanya 900 jamaah. Kita yang pertama, setelah Singapura kita yang pertama kali mengumumkan pembatalan itu. Pembatalan keberangkatan jamaah tahun ini itu melalui kajian yang luar biasa dalamnya. Kebetulan saya sendiri masuk ke dalam tim crisis center yang memang mengkaji haji tahun 2020 dari mulai bulan bulan Maret, April, Mei, 3 bulan ini kita kaji luar biasa. Dan bahkan kita sudah membuat 3 skema. Skema haji normal itu nanti bagaimana akibatnya, skema haji dengan pembatasan seperti apa teknisnya, sampai dengan haji dibatalkan. Dan memang dari beberapa kajian, saat ini kan kita lihat case COVID-19 di Arab Saudi itu tinggi sekali. Per hari kemarin itu sudah 90.000 lebih yang terkena positif. Di Arab Saudi itu 90.000, jadi sudah melebihi kasus di Wuhan yang hanya 80.000. Di Saudi per kemarin itu sudah 93.000 kasus positif corona. Ya. Dan tertinggi itu di Mekah, Riyadh, Jeddah, Makkah, Madinah. Mekah, Madinah ini kan termasuk masyair. Artinya kalau orang haji ya pasti ke Mekah, nggak mungkin nggak ke Mekah. Kalau orang haji dia ke Mekah, kemudian dia tawaf, akan bergabung dengan orang lain, satu saja positif, kemudian menular orang lain, itu nggak bisa dicegah lagi. Belum lagi ketika jamaah itu wukuf, ketika itu jamaah
Jamaah umroh. Bahkan sebelum ke Arab Saudi, di Indonesia saja ketika jamaah harus ke asrama haji, dia berpotensi untuk tertular kalau misalnya salah satu jamaah atau petugas itu positif. Bagaimana kita bisa jaga jarak? Kalau misalnya kita memenuhi protokol kesehatan COVID-19, pesawat yang tadinya 400 seat hanya boleh diisi 200 seat. Misalnya begitu. Mungkin di pesawat bisa diterapkan jaga jarak itu. Tapi nanti bagaimana dengan physical distancing di hotel? Di hotel sudah disiapkan satu kamar 4 orang. Tiba-tiba harus disiapkan satu kamar 1 orang. Tentu ini berefek domino kemana-mana ke layanan yang lainnya. Layanan transportasi darat. Bagaimana jamaah naik bus dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, dari Madinah ke airport Madinah. Belum lagi nanti kalau harus diwajibkan tes COVID terlebih dahulu. Belum lagi kalau diwajibkan ada karantina selama 14 hari sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan. Ini banyak yang kita pikirkan dan saya kira keputusan itu merupakan keputusan yang sangat tepat ya. Sangat-sangat realistis ya. Karena yang kita hadapi ini tidak terlihat. Kan kita nggak tahu. Jadi kita jangan berpikir jangan berpikir bahwa kita ini tertular, tapi siapa tahu kita juga menularkan orang lain. Kebijakan ini untuk menyelamatkan juga ya. Betul. Haji. Pertimbangannya betul-betul pertimbangan keselamatan, pertimbangan kesehatan. Asal Ustadz Andi tahu bahwa jamaah kita itu banyak sekali yang risti, yang berisiko tinggi. Ada penyakit jantung, ada yang usia 70 tahun, 80 tahun dan sebagainya yang ketika dia kena COVID tentu akan lebih serius akibatnya dibanding orang yang sehat yang sekarang itu ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Jadi setelah melalui kajian panjang dan memang nampaknya yang paling aslah gitu ya, itu adalah menunda atau membatalkan haji tahun ini dan segala sesuatunya sudah dipikirkan. Jamaah yang dibatalkan itu otomatis bisa berangkat tahun depan, misalnya kan begitu. Uang pelunasannya kalau mau diambil silahkan tanpa mempengaruhi posisinya sebagai jamaah yang berhak melunasi. Mungkin ini yang harus disampaikan. Uang jamaah akan dikembalikan ya. Betul. Jadi Ustadz Andi, kalau kita lihat KMA, Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan haji tahun ini itu jelas sekali. Pertama, ada yang namanya setoran awal, ada yang namanya pelunasan. Setoran awal itu 25 juta. Jadi kalau Ustadz Andi misalnya berangkat haji tahun ini, itu biasanya nyetornya 8 tahun yang lalu. 2012 misalnya. Nah, setoran awal itu memang disimpan. Ada nilai manfaatnya, diperuntukkan untuk jamaah haji juga. Yang kedua, setelah dia ditentukan sebagai jamaah yang berhak melunasi, nanti dia tinggal membayar kekurangannya. Misalnya 10 juta, sekitar antara 6,5 sampai dengan 12 juta, tergantung embarkasi. Yang paling murah Aceh, hanya nambah 6,5 jutaan. Nah, yang bisa diambil itu adalah uang yang pelunasan. Bukan yang 25 juta setoran awal itu. Jadi dia bisa ambil, jamaah itu bisa ambil uang pelunasannya, ya kalau mau diambil, kalau enggak tetap disimpan, dan nilai manfaatnya akan diperuntukkan untuk jamaah haji juga. Dan asal Ustadz Andi tahu juga bahwa jamaah kita itu sebetulnya bayar hajinya separuh lebih dikit dari total biaya haji. Jadi haji itu kalau total biayanya itu hampir 70 juta, Ustadz Andi. Tapi yang dibayar hanya 35 jutaan kan oleh jamaah. Kenapa? Sisanya itu di-cover oleh nilai manfaat dari uang jamaah yang disimpan. Nah, jadi kalau kita haji sendiri nih, itu tanpa melalui reguler ya, itu biayanya 70 juta. Tapi karena jamaah itu nabung sekian lama, ada nilai manfaatnya, kemudian nilai manfaatnya ini diperuntukkan untuk menutupi kekurangan biaya perjalanan haji itu. Seperti itu. Nah sekarang jamaah haji kan sudah dapat makan 40 kali di Mekah, 18 kali di Madinah, kemudian dapat snack, macam-macam lah, banyak sekali fasilitas yang dulu kita tidak pernah temui. Dan jadi peningkatan pelayanan itu luar biasa sekarang ini. Jadi memang isu yang marak di media ini memang harus dihentikan ya, bahwa tidak bisa dikembalikan uangnya dan segala macam. Faktanya memang bisa dikembalikan ya. Bisa, kalau jamaah mau menarik. Kalau dia punya, misalnya saya punya keperluan, saya tarik dulu nggak apa-apa. Tapi yang bisa ditarik hanya tadi uang pelunasannya.
bukan uang setoran awalnya. Uang bonusnya bisa ditarik, dan itu tidak mempengaruhi status yang bersangkutan sebagai jamaah yang berhak berangkat tahun berikutnya. Dia tetap berangkat tahun berikutnya. Nanti ketika bayar disesuaikan dengan BPIH yang terbaru tahun 2021. Itu, Ustaz Andi. Ya. Wah, pengalaman yang sangat berbahagia saya nih bisa wawancarai Pak Haji Nasrullah yang begitu menguasai dunia haji. Mungkin lain waktu kita bisa bicara bagaimana menjadi haji yang mabrur ya. Siap. Pak Haji, dengan ceramah atau ceramah agama ya, Pak Haji. Siap. Ya. Terima kasih Pak Haji atas penjelasan yang luar biasa dan sangat bermanfaat bagi seluruh alumni Asdikiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.